Halo, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior, edisi rekaman ya. Seperti biasa, di episode rekaman kali ini kita akan kedatangan satu narsum yang mungkin teman-teman sudah kenal dengan Mbak Novi di Bekasi. Halo Mbak, Halo Mas Budi, halo selamat teman-teman Warrior semua. datang di TFH Warrior episode rekaman. Aduh, thank you Terima sudah kasih menyempatkan. sudah diundang kemari, Sama-sama, diundang ke sama-sama, TFA. Mudah-mudahan sama-sama. bisa membantu. Iya, Siap. Nah, ini kalau boleh saya infokan sedikit ke teman-teman, Mbak Novi monggo. ini domisili di Hmm, Bekasi. Kalau nggak salah sudah ber-KF-nya Ya, 5 tahun ya. ya kurang lebih 5 lima tahun. Iya, tahun lagi Insya jalan lima Allah. tahun. Iya. Nah, ini waktu itu aku juga sempet Mbak Novi juga ngobrol sama aku. Wah, ini pergumulannya dahsyat. Dan pastinya 5 tahun itu pasti banyak cerita, ya kan. Tapi pelan-pelan, jangan buru-buru semua dikeluarin. Nah, kita mulai dari yang seperti Ya, biasa. Awalnya sebelum KF itu seperti apa, Mbak Novi, kemudian tahu KF itu dari mana, dan apa yang membuat oke. Mbak Novi jadi mau nerapin KF. Gitu. Itu dulu. Iya, Silakan, Mbak. oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, awal ikut KF itu sebenarnya eh, nggak ngerti apa-apa, hanya melihat Hmm, temen ya, mm-mm, kok bisa mengecil gitu kan. mm-mm. Jadi saya itu punya latar belakang saraf kejepit ya, Oh, awalnya saraf itu. kejepit. Ya, Oke, dengan oke. terus itu sudah cukup lama sejak saya melahirkan anak saya yang terakhir ya, dengan operasi Hmm, sesar dan pasca melahirkan itu saya sempat 2 kali jatuh. waduh. Kemudian jatuh tuh yang pertama jatuh saat main bulu tangkis ya, split jatuhnya. Oh, Terus oh. tapi ya sebagai orang timur rata-rata kalau jatuh tuh ya pijet ya jatuhnya ya perginya ya Iya, Mas ya bukan ke dokter. biasanya dipijetin gitu. Pijet, ya ke tukang urut lah ya gitu. Oh, 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 Nggak oh. lama kemudian jatuh lagi ketika bawa anak-anak jalan-jalan berenang, posisi menggendong baby. Jadi Mm-mm. ketika jatuh tuh otomatis melindungi baby yang digendongan ya. Jadi Iya, jatuh iya. duduk agak ngebungkuk Hmm. gitu. Nah, pasca itu Oh, ya kembalilah ke tukang urut, tapi lama-lama kok aku perhatiin jadi intensitasnya kok semakin harusnya kalau kita berobat itu kan semakin lama semakin panjang intervalnya ya. mm-mm, Itu malah mm-mm. semakin sering. Nah, itulah terus hingga suatu ketika Oh, tiba-tiba tulang belakang tuh sakit yang luar biasa, itu nggak bisa digerakin gitu. Apa oh, untuk oke. bergerak tuh sakit, akhirnya ya barulah ke rumah sakit dan ternyata setelah menjalani fisioterapi beberapa kali tidak ada perubahan di MRI ada saraf kejepit di L 2345 dan S1 banyak gitu. Buset. Nah, Gara-gara nah yang ya jatuh sama itu betul. ya. Nah, sempat sebelum menjalani Hmm, keto saya sempat mengikuti apa totok yang juga dengan combine diet mhm, golongan darah ya Mas mhm, Budi ya, mhm, yang mhm, sebenarnya hampir-hampir mirip juga. Jadi memang sudah tidak makan nasi, tapi di situ mhm. bedanya masih boleh mie, masih boleh roti, tapi tidak boleh keju Oh, dan semua yang berbau susu dan telur itu nggak boleh karena sesuai dengan golongan darah saya. Oh, nah oke. kemudian bosen karena punya anak gemuk lagi gitu kan waktu itu Hmm, sebelum aku jatuh ya tuh sempat gemuk mhm, dulu tuh gemuk jadi posturku tuh memang gemuk tapi mhm, belum mhm. 3 digit gitu. Jangan capek, Mbak. Ya akhirnya Eh, pas jadi ketika saya sakit itu udah mulai mhm, membaik sih, tapi tetap ada PR yaitu tetap untuk mhm, maintenance ya. Itu mhm, masih cepat capek, cepat kambuh karena apa? Karena ya memang berat badan saya waktu itu masih gede banget, sekitar berapa, 85-an Mbak? ya Mas. 85-an, 85 87. Tinggi? Tinggi 157. Jadi Astaga. bulat. Jadi bulat banget gitu. Oke, oke. Ada teman-teman warrior Bekasi yang pernah lihat foto saya dan mereka ketawa ngakak.
Oke, oke. gitu. Nah, terus akhirnya waktu itu tahun berapa ya? Anak saya yang sekarang semester tahun pertama kuliah ya, dia Mm-mm, mau lulus SMP, kita punya rencana traveling tuh Mas Budi, mau ke mm-mm, Bali mm-mm, liburan. Itu kan sesuatu yang bagi keluarga kami itu sulit untuk ngaduk ke jadwal ya, antara mm, anak-anak, mm-mm, bapaknya dan lain-lain. Nah, itu saya tuh melihat momen ini anak-anak tuh nanti kan sudah ada yang mau kuliah, udah yang SMP, udah ada yang TK, ada yang itu untuk menemukan libur itu kan susah ya. Jadi adalah mm-mm, timing yang pas untuk liburan bareng. Nah, disitulah saya dan suami mulai mikir, aduh, nanti kalau kambuh gimana ya? Ini gimana ya mau liburan kita? Saya lihat mm. teman-teman tuh, berarti satu-satunya cara adalah kalau kata dokter kecil turunkan berat badan. Nah, saya lihat Hmm, tuh teman-teman yang kecil, saya mulai kepo apa sih? Nah, saya taunya saat itu adalah diet keto gitu kan. oke, Seperti oke, apa gitu kan? oke. Ah, ternyata nggak saya taunya hanya tidak makan nasi. Pokoknya Mm-mm, apa fokus makannya di hewani saja. Nah, terus saya sempat mm-mm, tanya sama temen, mm-mm, kebetulan saya juga almarhum Santi Bonis kan juga dulu kebetulan sempat kenal juga mm-mm, ketika kami anaknya sama-sama satu sekolah ya. Jadi mm-mm, saya mm-mm, sedikit bertanya sama dia, sama mm-mm, teman-teman gitu kan. mm-mm. Oh jadi begitu, gampang. Saya nggak ngerti apa itu glikasi, saya nggak ngerti ya, cuma dikasih Ah, taunya nggak makan nasi, pokoknya nggak makan apa, simple. fokus ke Pokoknya hewani dan taunya ada simple. IHA gitu Iya, ya. pokoknya tahu Ya, simple. ya 2 bulan kemudian ya pokoknya 2 bulan terus saja dijalanin kan. Saya Heeh, saya pergi jalan-jalan gitu kan 2 minggu itu heeh, heeh. dengan berat badannya sudah mulai turun, emang enak dan enteng gitu ya Mas Budi ya, enteng banget Hmm. sih badan gitu, terus bisa jalan naik ke apa Garuda Wisnu Kencana tuh, jalan kaki ke atas itu Oh, bisa oh. gitu kan sampai turun. Jadi itu sesuatu banget yang sebelumnya itu pasti nggak akan kuat ya dengan berat badan yang big. Saat itu tuh Hmm. saya udah turun berat badan berapa ya? Itu 2 bulan kalau nggak salah sekitar 15 mungkin ya. Wih. Pokoknya saya totali turun 25 kilo tuh saat itu di awal keto ya. Oh, oh. Itu 4 bulan. Itu totalnya turun 25 kilo gitu. Wih, sesuatu yang gak Tapi mungkin. sesuatu yang nggak mungkin, dan tapi itu ya memang memang saat itu tuh orang bilang kurus gitu ya, jelek, Oh, tua oh, gitu. oh, oh, Nah, oh, oh. dari situ dari sepulang dari Bali saya mulai pengen tahu banyak gitu kan. Nah, Hmm, saya hmm, mulai ketemu yang namanya WAGKF, hmm, hmm, ketemu hmm. grup di FB, ya alhamdulillah kok ya nggak nyasar untungnya ya, ketemunya kok Hmm, pas gitu. hmm, Ketemu hmm, Barrier hmm, Bekasi gitu kan. hmm, Nah, hmm, hmm. dari situ saya mulai tahu kok, oh ternyata bagi beberapa teman banyak lah ya, kayak Hmm, kak hmm, ketofastosis tuh ada ikhtiar untuk menuju sehat gitu kan. Nah, hmm, akhirnya saya hmm, pun hmm. baru akhirnya dari situ enggak, penyakit-penyakit yang ada di tubuhku gitu. Gitu. Saya ada Iya, iya. ada kista, Hmm, migrain hmm, iya gitu kan. Ya kalau hmm, OTG ya hmm, pastilah udah dengan kondisi tubuh saya yang sangat gemuk tuh pasti kolesterol ya lumayan ya Mas Budi ya. iya, tiga iya, ratusan lah iya, saat itu iya, gitu. iya, iya. Nah, itu di situ saya bulan sebenarnya bulan setelah ke Bali itu saya rutin kan kontrol rutin ke SPOG kan karena kista Hmm, itu kan itu hmm. Masya Allah Mas Budi, saya baru tahu itu kalau KF itu bisa menjadi ikhtiar penyembuhan itu ya dari situ Mas Budi. Saya nggak tahu Oh, apa-apa, ternyata kista saya alhamdulillah sudah tidak ada, clear. wih, di berapa lama ber-KF itu? Secara kebetulan saya pas 4 bulan itu ya, di bulan keempat itu Oh, memang saya pas jadwal itu, jadi pas habisnya kapan saya juga kurang paham ya Mas Budi ya. oh, oke. Gitu. Iya memang Tapi kistanya yang belum terlalu tapi yang besar saraf ya. kejepitnya masih. Tapi yang saraf kejepitnya Saraf masih. kejepitnya sih so far fine aja ya Mas Budi, kan seiring dengan menurunnya berat badan ya, dan Oh, lebih aktif, lebih atraktif gitu, lebih nggak oh. mudah lelah gitu. Dulu Pokoknya kalau ya, kalau hah? masih obes begitu berasa sakit ya tulang belakang itu ya. Iya, jadi kalau pas saat udah mau kambuh tuh udah berasa tuh Mas Budi yang Hmm, kakinya sakit, yang pinggangnya juga sakit. Itu berarti hmm, saya hmm. sudah waktunya harus benar-benar tidur saja di rumah gitu. Karena kebetulan bahwa saya ibu rumah tangga tapi aktivitas anak-anak itu kan padat ya. Jadi Iya.
berpacu dalam melodi berpacu mengejar lalu lintas itu sudah dari subuh dari subuh hingga ketemu malam rumah itu ibaratnya terminal gitu. Terminal Tapi untuk bobo. tapi memang kelihatan sih dari Mbak Novi, cara Mbak Novi cerita segala macam memang terlihat bahwa ini high speed. need need for speed. Kalau Iya. film itu need Oh, for speed. nah itu PR. Ini udah berusaha pelan nih ngomongnya. Waduh, udah kebayang dulu seperti apa cepatnya ya. Ya, karena banyak belajar juga Mas Budi juga sejak KF juga ternyata kan secara emosi juga lebih cooling down ya kan, lebih ini dan Oh, juga bisa lebih memahami orang ya. Jadi kalau belajar bicara itu pelan bahwa tidak semua orang tuh bisa mengikuti omongan kita ya gitu. tapi memang berasa Mbak Novi berasa sendiri ya agak agak menurun maksudnya melambat gitu ya dulu yang biasanya mikirnya Emosinya. cepat kemudian iya emosinya dulu biasanya meledak-meledak sekarang bisa lebih berasa ya memang ya. Ya, iya memang berasa sih Mas. Saya sendiri merasakan seperti itu ya, yang Hmm. emosinya juga bisa mudah terkendali. Tapi kalau anak-anak mungkin bilangnya enggak ya, tetap mama judulnya marah-marah terus. Biasanya yang 24 jam 7 hari seminggu sih susah lihat perbedaannya enggak tuh sama aja. Iya, tapi ya kalau saya sekarang lebih cenderung kalau melihat sesuatu yang sudah tidak sesuai dengan apa yang mau saya atau apa yang membuat emosi kadang-kadang, ayo wes lah gitu. Ya wis lah. Itu ya sudahlah kan kita tidak selamanya bisa memaksakan sesuatu seperti menjadi mau kita ya Mas Udia gitu. Oke. Jadi Ya, praktis permasalahannya Mbak Novi dulu sebelum KF saraf kejepit, mhm, kemudian sempat ya, ada kista itu di bulan keempat ada mikirin. ber-KF sudah kistanya hilang, tidak terdeteksi, Ya, kemudian itu amazing sakit, banget. terus sakit yang saraf kejepitnya juga ya sangat berkurang ya, jarang muncul malah Ya, mungkin ya waktu hampir itu tidak ya. pernah muncul kecuali kemarin setelah itu dicolek Delta. Oh, oh iya Itu sempat ini memang ya. kambuh kalau itu. Iya, iya. Oh, Iya, sempat kena iya. COVID juga ya. Oke. Jadi Iya. eh karena saran dokter lucu juga ya, dokter dokter tidak menyarankan operasi ya, tapi Eh, mm, operasi sih Mas Budi. Saya sudah jatuh setelah fisioterapi hampir hampir mm, 2 tahun ya. mm. Memang akhirnya jatuh vonis operasi. Oh gitu. Gitu. Iya, dalam 2 tahun itu saya sempat dirawat 2 kali karena kaki udah bengkak gitu ya, karena Oh, mungkin sudah saya over activity dan saya memang mungkin kelelahan sekali ya. Itu sempat mm, ketika kaki bengkak kedua kalinya itu dokter sudah vonis saya untuk operasi. Cuma mm, secara kebetulan nih maaf kalau ada nakes yang secara kebetulan saat itu saya sakit itu berbarengan dengan om saya yang juga kena saraf kejepit dan mm, beliau memutuskan operasi tetapi kondisi kenyataan tidak semanis yang diharapkan ya Mas mm, Budi. mm. Beliau pasca operasi itu mengalami kelumpuhan hingga meninggalnya. Tapi setelah bertahun-tahun Oh, baru oke. belum lama sih meninggalnya ya. Nah Oke. dari situ saya mikir ya anak saya itu kan 4 masih kecil-kecil Mm, lah ibaratnya masih butuh mm, perhatian saya. Terus mm, saya juga bertanya kepada teman-teman suami yang bertanya ke teman-teman yang dokter beberapa dokter bagaimana mm. kemungkinan operasi saraf kejepit ini. Terus saya juga Resiko. tanya ke dokter saya sendiri Mm, plus minusnya operasi, termasuk misalnya hanya operasi saja terus dilakukan pengikiran, terus mm. operasi saja terus pasang apa namanya itu Mas Plat Budi biasanya. yang dipasang platina, ya kan? Itu Ya apa platina. plus minusnya? Ternyata kan semuanya pada akhirnya beberapa tahun kemudian akan kembali bahasa saya ya ini ya bahasa saya akan tidak mungkin menjadi normal seperti awal-awal mungkin operasi gitu ya tetap akan ada maintenance yang harus dilakukan gitu kan. Nah saya akhirnya takut tidak berani gitu. Kemudian saya memang saat itu ya saya memilih pijat alternatif. Tuh, ya dan Oke. dari pijat alternatif itu memang akhirnya saya bisa terlepas dari rasa sakit ya, gitu. Mm, mm, Mulailah saya bisa beraktivitas dan saya
tinggalkan medis saat itu. Tapi memang pijat alternatif itu luar biasa sakitnya Mas Budi. Benar-benar sakit itu saya 2 atau 3 kali deh saya itu menjalani pijat terapi itu gitu. Berarti Tapi ini tetap terjadinya sebelum KF atau pada saat KF? jauh Sebelum ya, harusnya jauh sebelum ya. sebelum KF, iya Jauh iya. sebelum ya. Tapi Ya, itulah dia kronologinya ya ibaratnya. betul, iya kronologinya seperti itu Hmm, dan kemudian hmm, ketika akhirnya tetap ada PR kan Mas sekarang dengan obesitas saya itu kan ya iya gitu. betul Tetap betul saya tidak betul. bisa, misalnya saya tidak bisa kelelahan, tidak bisa Hmm, kalau cuma hanya rutinitas sehari-hari yang mondar-mandir sana sini ya berpacu dengan lalu lintas itu dan duduk di belakang setir mobil mungkin masih ini ya. masih Tapi bisa. kalau misalnya saya Hmm. ya harus jalan ke sana ke sini, harus mobil, Oh harus ini, itu. mungkin ada titik lelah ya dengan kondisi ya. Hmm, Kalau hmm. kalau sekarang kita kan sebut lima pilar yang benar-benar kacau, yang tidur jam 12 malam, bangun jam 3 pagi. Astaga. Jadi kalau ketika awal KF nih jadi agak agak loncat-loncat nih saja. Jadi kalau ketika awal KF itu yang membuat saya hampir menyerah tuh apa coba Mas Budi? Apa tuh? Bukan sakitnya, bukan detok apa. Saya mengantuk, saya menjadi putri tidur. Oh, kok bisa Sepanjang bikin menyerah? waktu itu Kok saya bisa bikin ngantuk, menyerah? tapi saya pahami mungkin itu hutang tidur saya ya Mas Budi mungkin ya. Ditagih sama badannya sendiri. Iya, jadi awal KF itu sampai 3 bulan, 4 Nah, bulanan itu saya itu ngantuknya nggak ketulungan sepanjang hari. Jadi kalau saya lagi nyopir mobil, dimanapun saya sudah nggak tahan, saya berhenti, saya tidur. Karena memang nggak kuat wih. matanya. Itu hampir membuat saya menyerah. Karena Nggak, karena waktu itu masih berpikirnya ini tuntutan, mesti berpacu dengan iya, aktivitas jadwal segala iya, macam. Iya, iya. iya, Karena iya. saya nggak bisa ini kalau saya begini. Ini bagaimana saya ini? Saya harus bawa mobil kemana-mana sana sini. Tapi ya itu. Iya. Jadi akhirnya teman-teman gak heran kalau mobil saya parkir sembarangan. Pokoknya di mana saya bisa minggir, saya minggir gitu. Ada pom bensin ya pom bensin. Kalau enggak ya saya minggir, saya tidur barang 5 menit, 10 menit gitu. Iya, dulu dulu Cuma untuk aku ngecas ingat. mata aja ya. Iya, dulu aku Ya ingat luar. Mbak Novi juga sempat berkeluh kesah sama aku. Mas, kenapa bisa begini? Ya aku cuma bilangnya Iya, diikutin. Masa nggak iya saat diikutin? itu. Dan tetap aja di awal-awal karena mungkin juga saya masih namanya Hmm, nyemplung di KF itu hanya asal tahu ya Mas Budi. Jadi nggak ngerti itu hmm, apa gitu hmm, kan. Nggak hmm. ngerti nggak ngerti. Iya, taunya detok atau dikasih ya cuma sebatas gatel ya kan, Iya, sebatas iya, iya, kelayangan. Tapi kok iya. kelayangan sih nggak terlalu karena mungkin sebelumnya saya udah ibarat kata low karbo mungkin ya Mas. Pernah Hmm, hmm, jalanin low hmm, karbo hmm, ya hmm, hmm, gitu. hmm, hmm. Kelayangan sih nggak terlalu, cuman ya itu gatel. Terus karena saya juga orangnya ini kan modelnya kepoan dan pengen tahu dan suka menjajal diri sendiri nih. Pernah juga udah KF makan roti, roti, roti Aduh, beneran, cake yang lagi gimana viral. rasanya? Itu Gimana ya rasanya? rasanya waktu itu yang muncul adalah di kaki saya itu muncul gatel yang apa sih? Kalau orang Hmm. gatel yang apa yang ngurumpul-ngurumpul itu lah kayak biang keringat tapi Gerak-gerak. banyak gitu. Iya, gerembang-gerembang itu yang gatelnya luar biasa tapi ya rasa no dewi gitu. Rasanya dewe. Di mulut sih enak memang. Oh, enak banget. Ya, tapi tapi dari situ kan jadi tahu ya. Oh Iya. iya, ternyata kalau saya begini jadinya begini. Termasuk sekarang kalau misalnya Ya. kecolongan karbo, kalau kalau awal-awal apa kena apa sedikit udah cekit 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 kayak disetrum itu punggung tangan sama punggung kaki gitu. Ya sekarang jadi udah hafal ya Sudah gitu. hafal ya. Mbak Novi, Mm-mm. mungkin ini Mm. sedikit mewakili pertanyaan yang menyimak ya kan. Mbak Novi selama 5 tahun lebih ini pernah merasa bosen nggak sih? Gitu loh. Kebetulan sih enggak sih ya Mas Budi ya. Enggak ya? Ya, ya sempat ketika terjadi banyak perdebatan ya nggak usah diceritakan pada semua paham Enggak, ya. enggak. Aku Itu enggak ya, ngomong iya, yang itu. Aku enggak ngomong iya, yang itu. Maksudnya dari enggak, segi enggak tadi sih. kan soalnya cerita tentang sempat makan roti gitu, terus merasakan alarmnya kayak gitu kan. Nah, Mm-mm. makanya aku tadi langsung kepikir, nah ini biasanya newbie juga akan bertanya nih, masa sih Mhm. 5 tahun lebih enggak pernah merasa bosen gitu kan? Karena ada beberapa newbie itu
mungkin ada yang sudah Aha. jalanin dan sempat merasa bosan. Ada juga yang, waduh, kalau sepanjang sepanjang hidup ya kan, mesti lepas nasi segala macam. Nah, ini Mbak Novi bisa share terus kira-kira tadi itu pertanyaanku, pernah merasa bosen nggak sih dari segi menu ya kan? Alhamdulillah saya termasuk yang enggak sih ya. Karena Iya. apa ya, KF ini kan enak banget ya. Sebenarnya kalau orang bilang susah, ribet gitu ya. Tapi justru saya tuh merasa KF itu simple aja kok. Sangat amat simple malah. Kalau misalnya ibarat kalau kita mau makan dengan pola makan yang wajar loh ya Mas Budi ya. Artinya kan memang kita tuh kan fokusnya di hewani ya. Saya itu menjadi induksi full hewani itu hampir 2-3 tahunan sih. Gitu. Jadi ya Wih. iya enggak ini sih ya. PR saya dulu adalah saya enggak doyan alpukat, tapi saya berusaha karena memang serat kan hanya dari situ ya. Enggak maksudnya untuk buah ya kan dari situ. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk doyan alpukat. Mulai dari yang dicampur ini itu sampai sekarang makan alpukat tuh udah tinggal nyerok aja dimakan. Kadang kalau ini kasih dicampur ke gulai, kasih gulai ikan atau Waduh. balado, pokoknya gimana caranya itu enak. Kalau bosen sih enggak, kebetulan juga saya bukan tipikal yang uh, suka makan kue. Awal-awal dulu sempat ketika sudah hampir setahun 2 tahun ikut KF dan sudah mulai tahu ada jajanan sempat ya kan. Tergoda juga untuk beli cemilan gitu-gitu. Tapi akhirnya saya kembali begini. Kenapa sih saya mesti makan cake? Kenapa saya mesti makan roti? Kenapa saya masih begini begitu? Wong dulu ketika saya belum KF kan saya juga nggak tiap hari makan roti, saya nggak tiap hari makan cake yang ini itu gitu kan. Semua ya hidup adalah wajar-wajar aja. Jadi ya udah selesai gitu. Jadi makanya saya juga nggak terlalu jajaner ya. Iya, jajanan. Gitu, iya. Kecuali kalau misalnya hanya saat-saat pas kemudian ada seminar atau apa mungkin hanya beli ya, atau mungkin saya justru kalau ini Mas Budi traveling ya. Saya traveling biasanya saya suka bawa bekal kue-kue keto gitu. Hanya untuk sebenarnya untuk antisipasi aja kalau di perjalanan mungkin ada yang nggak bisa ya makan atau saya pengen apa. Cuman kalau yang namanya craving manis ya sesekali gitu. Saya hari kemarin ini saya lagi craving manis nih, nggak ngerti. Saya ini kenapa ya dengan tubuh saya gitu kan. Dan kemarin itu kepala saya sakit luar biasa. Tapi saya, oh iya, 2 minggu ini saya lelah, 2 minggu ini saya kurang tidur, kurang olahraga yang jelas gitu kan. Terus kemarin itu Message-nya dapat sih. Jadi Mbak Novi tadi sampaikan bahwa apa ini yang namanya bosen atau enggak sebenarnya kembali ke kewajaran. Nah, iya. biasanya kan banyak teman-teman yang jalani KF itu sudah exciting banget dengan hasil yang didapat, misalnya BB turun, badan lebih seger, kemudian ada mindsetnya itu yang wah ini gara-gara makan ini nih, hewani, lemak gitu kan, terus, nah jadi kadang-kadang ada target di situ, misalnya berat badan yang ingin dicapai masih jauh nih, ya kan. Tapi ini mesti diperbanyak nih kayaknya, ya kan. Tapi nggak tercapai-tercapai, akhirnya tertimbul di situ, ya kan. Iya, Mulai iya, mulai iya. agak mulai agak kok Goyang. aku udah, kok aku udah begini kok masih ini apa kurang? Tapi aku juga makin jenuh, ya kan. Ibaratnya udah tak cobain tapi kok tetap aja ya kan, entah itu di makanannya atau di puasanya, kadang-kadang udah diolahragain, nah biasanya itu tuh, padahal sebenarnya bukan masalah di makanannya, tapi yang tadi Mbak Novi Iya. bilang pesannya kewajaran. Kewajaran dan niat kita ya Mas Budi, kalau kita sudah Nah, merasakan manfaatnya yang luar biasa itu ya itu insya Allah kita akan tetap teguh pada pilihan kita, tapi semua itu kan pilihan ya, pada ya, pilihan. Kebetulan memang saya ya insya Allah sih sampai saat ini masih masih tetap ber-KF ya, tetap karena saya sudah mendapatkan banyak manfaatnya dengan segala macam jatuh bangunnya, ya udah merasakan ketika tiba-tiba terjadi apa namanya
bukan alarm, apa Mas Budi yang detok tuh? Maladaptasi. Oh, HC, Hah? HC, HC, HC. HC Heeh. dari yang ringan sampai yang berat Mas sehingga harus ke rumah sakit gitu kan. Walaupun walaupun ternyata dari pemeriksaan lab itu semuanya normal, tapi kan tetap aja bukan saya nggak percaya KF, tapi kan saya pengen tahu aja karena lingkungan saya kan tidak semua ber-KF ya, gitu. Iya, Jadi iya, kan iya, saya iya, hanya iya. pengen menunjukkan bahwa I'm fine gitu kan secara medis. Iya, Jadi ini adalah iya, proses iya, yang iya. sedang dilalui gitu. Kalau Betul, kembali ke betul. masalah makanan tuh ya pandai-pandai kita aja sih, ya Mas Budi. Wong, wong sebenarnya makanan tuh berlimpah ya hewan itu. Kita mau kita makan soto, ya kan Mas Budi makan bakso, mau makan ke Padang, ke warteg ya mungkin kalau di warteg mungkin sedikit ada kadang-kadang ada gula tapi ya kalau ketika kita boring kalau saya ya lupakan dulu mindset itu gitu kan daripada kita kalau kata Mas Budi daripada kita stres gak ada makanan lain ya Mas Budi yang pentingnya jangan Betul. jangan keterusan Ya, gitu memang, ada saat saya memang, bosan makan iya. kadang saya kalau bosan makan gini Mas Budi Hmm, saya bosan makan nih bosan makan bosan ngunyah males gitu ya hmm. uh, kadang-kadang saya pergi ke tukang jahe merah. Jahe merah kan saya Oke. tanya dulu ini jahe merahnya rebusan jahe atau dari serbuk gitu kan ada yang dari serbuk Heeh, ya. heeh, heeh. Nah, rebusan jahe. Saya ke tukang jahe merah, saya beli jahe merah tanpa gula, Heeh. tanpa semuanya. Saya minta telurnya, pakai telur 3. Udah deh, tutup refill. Oh, oh, oke. Selesai. Jadi saya beli pakai itu kan, pakai telur 3. Nanti saya Ah, sampai rumah, kalau lagi rajin, kadang saya tambahin apa whipping cream, apa santan. Kalau lagi rajin ya, atau kasih coklat atau ah, kasih kopi. Tapi kalau ah, lagi males, bener-bener lagi males ya itu aja paling saya kasih himsat sampai rumah, udah ah, minum, udah kenyang. ah. Simple, sangat gampang. Iya, kalau kalau aku lihat cara Mbak Naomi cerita aja udah terlihat ya. Maksudnya santai, ndak banyak beban ya kan. Dan jujur Ya. loh, itu yang justru membuat sehat, bukan di makanannya. Hmm. Kadang-kadang ya ini mohon maaf bukannya aku mengakali protokol maksudnya atau bagaimana. Ingat aku dulu sempat bikin video itu satu nanti bisa teman-teman simak di playlist YouTube channel ini paham KF secara awam. Kalau nggak salah itu judul videonya adalah lebih baguskah kondisi ketosis di KF? Nah, jadi kadang-kadang orang punya pemahaman itu sampai sampai salah salah kaprah itu kayak gini. Ketosis itu hanya bisa lewat puasa. Ya. Nah, padahal itu salah kaprah, salah yang kurang statement yang kurang benar ya. Ketosis itu fisiologi, fisiologi murni, cuman ndak makan karbo. Udah itu tok, ya kan. Nah, kalau puasa emangnya eh, bisa ketosis bisa. Tapi sekarang pertanyaannya, ketika saat makan, ketika saat jam buka, apa yang kamu konsumsi? Kalau kamu konsumsinya Ya. karbo, ya ketosismu ya berhenti, ya kan? Kenapa kok bisa puasa itu membuat ketosis ya? Karena kan fisiologi lagi, ya, fisiologi lagi. Nanti bisa disimak di videoku. Aku nggak akan ngomong fisiologi di sini, lagi sharing testimoninya Mbak Novi. Cuman poinku Iya. adalah karena ketosis itu cuma nggak makan karbo, artinya orang ketogenik yang nggak puasa mereka ketosis nggak? Ketosis karena kan Ketosis. nggak makan karbo. Nggak makan karbo, Eh, padahal Iya, batasan karbonya mereka itu lebih besar loh dibanding lebih besar KF. dari kita. Iya. Nah, tak tambahin satu lagi, pola makan low carb. Low carb, batasan low carb di internasional itu 100 gram per hari. Itu Mhm. mereka ketosis nggak? Ketosis juga. Loh, kalau kayak gitu, apa yang membedakan dong? Nah, yang membedakan adalah seberapa cepat adaptasinya. Mhm. Makin kamu kecilin asupan karbohidrat, batasan karbohidrat hariannya, ya makin cepat kamu Mhm. ketosis. That's Mhm. it. Mhm.
Iya, iya, iya. Cuman itu. Loh, terus yang membuat sehat apa dong, Mas? Nah, yang membuat sehat adalah ketika kamu tidurnya Puasa. Tidur bagus, bagus. stresnya rendah, ya kan? Iya, Loh, iya. lah terus apa gunanya ketosis kalau kayak gitu? Saya kan kalau masih makan karbo juga sama. Tidurku bagus, ya kan? Mhm, Stresku rendah. Ya enggak apa-apa kalau kayak gitu. mhm, Ada loh orang yang masih makan karbo tapi bisa puasa, stres hidupnya juga rendah. Kira-kira kalau mhm. dicek hasil labnya sehat nggak? Belum tahu. Nah, makanya parameter ngecek ngecek sehat secara metabolik kan sudah pernah aku sampaikan juga kan ya 7 parameter, Iya. iya kan? Ada ndak orang karbo yang bisa mencapai itu? Ada. Lingkar pinggangnya bagus, tidak lebih dari setengah tinggi badan, tensinya Mhm, juga selalu bagus, ya kan? Gula darahnya juga bagus, ya kan? Tidak mhm, konsumsi obat, trigliseridnya juga bagus. Ya kalau bisa memenuhi itu ya sehat, walaupun masih makan karbo. mhm. Lah, aku bilang gini soalnya kadang-kadang kita harus harus bisa memisahkan, membedakan pemahaman ketosis secara fisiologi sama ikhtiar sehat ber-KF-nya. Iya. Nah, jadi jangan sampai cuman berhenti setengah jalan. Oh, aku sudah ketosis, aman. Udah nggak mungkin stres, nggak mungkin sakit, nggak mungkin ini. Lupa. Terus gaspol ya Mas Budi. Terus gaspol, Nggak tidur, iya. kurang tidur, nggak Nah, olahraga. ini yang kita mau kulik sekarang 5 tahun, Mbak Novi ini suka dukanya seperti apa? Karena kan eh, kita bisa lihat dari karakter Mbak Novi ini kan orangnya kalau orang Jawa bilang itu kayak gasing, kayak gasing, raiso raiso menang. Rasa menang. Nah, kira-kira dalam 5 tahun ber-KF ya, awalnya kan bagus tuh, lebih ringan, lebih Mhm, ini mhm. enteng ya kan, HNP juga sudah ini. Nah, pernah ndak ngalamin kadang-kadang over ngegas gitu, karena kan karakternya ngegasing nih, wah gitu. Pernah ndak Mbak gitu? Iya, saya akui sih. Pernah, Pernah ya, sering kali pernah ya. banget. Sering. Iya. Itu. Jadi Apalagi saya kan kebiasaan tipikal kalau lamanya ada iya kalau ke, ada sesuatu misalnya ya, urusan atau kerjaan itu kan memang maunya semua cepat selesai, perfect dan clear gitu kan. Jadi kadang-kadang wih. suka lupa waktu, lupa istirahat gitu kan. Tidur Eh, malam gitu ya. kadang-kadang masih gitu. Kadang-kadang Tapi ya masih. sekarang ini Mas Budi sejak itu kemarin itu Oh, sejak disambangin itu si Om Delta itu sekarang salam Delta. sudah lebih paham. Jadi kalau saya habis ngegas, berarti saya Heeh. harus segera tarik rem gitu. Jadi ya kalau saya benar-benar kurang tidur ini ya harus segera saya bayar tuh hutang-hutang tidur itu dan saya sekarang sudah mulai mencintai diri saya. Jadi ada kalanya saya malam itu sudah berani melepaskan HP, menjauhkan HP Oh. dari saya dan tidak membuka apapun kalau memang apa kalau kita orang udah KF itu kan biasanya mulai jam 8 itu kan sudah ampun ya. Oh, oh, Makanya oh, kalau kita oh. paksakan kan akhirnya lama-lama kepala tuh menjadi berat sekali ya. Nah, kalau sudah Hmm. menjadi seperti itu, kalau sehari mungkin saya masih ngeyel, kan Eh. ngeyelan ya. Mas tapi begitu ini enggak ini sudah ada ya kita masing-masing udah paham dengan bahasa tubuh masing-masing yang di saat Iya, kapan sudah nggak sanggup itu ya udah saya tutup semuanya tuh terserah deh mau tinggalin. apa yang terjadi. Wong kalau saya sakit saya begini begitu orang nggak ngerasain kok cuma saya ngerasain itu Iya. aja sih sekarang prinsip saya. Aduh, iya, iya, iya. Kadang jadi ketawa saya kok seperti tidak menjadi diri saya sendiri terus tapi saya salah berarti saya yang salah sih dulu gitu saya dulu yang salah maksudnya gitu. Tapi itu memang suatu perjalanan ya, perjalanan apa mendewasakan diri kalau bilang ya, upgrading Ya, karakter kita sendiri. hmm, Jadi insya kadang-kadang ya Allah. memang harus harus ngalamin gitu dulu supaya apa? Ya baru kita tahu oh ternyata selama ini kita ada salah salah mengelola.
gitu. Iya, Bukan bukan betul. berarti nggak boleh stres. Kadang-kadang ada juga yang nanya ke aku, Mas, kan stres itu namanya hidup wajar dong ya kan? Kita ada masalah kan nggak mungkin dihindari. Iya, Ya betul, betul. Tapi yang bisa kita atur atau bisa kita intervensi adalah cara mengelola. iya, Nah, itu kadang-kadang cara mengelola kita yang harus kita tahu kapan ukuran ngegas sama narik remnya tadi kalau istilahnya Mbak Novi ya. iya, Apalagi Mbak Novi kan punya punya riwayatnya kan, maksudnya karakternya kan ya itu tadi kalau bisa cepet selesai kenapa mesti ditunda-tunda ibaratnya kan langsung diberesin biar cepet kelar besok dan urusan lain lagi ya iya, tanggung loh. Tapi iya, disadarkannya memang lewat Om Delta ya, disadarkannya waktu itu iya. ya. Itu banyak banget itu. Bahkan ketika Om Delta itu pun saya sempat ya protes terhadap diri Hmm, sendiri. Kok hmm, saya udah KF, bahkan alhamdulillah ketika dirawat di rumah sakit pun tetap bisa menjalankan KF. Karena hmm, hmm. begitu masuk pertama kali kan ditanya pola makan apa Makan. yang saya lakukan gitu kan gitu. Wih, rumah sakitnya ada opsi juga sekarang ya? Ada opsi saat itu. Keren, Padahal keren. padahal pasien COVID itu otomatis kan tetap dari pemerintah ya Mas Budi ya. Iya, iya, Dan iya, ternyata iya. bisa menyesuaikan tapi memang ketika saya bilang saya low karbo ya kan Heeh, karena heeh. kalau saya bilang KF atau keto kan mungkin tak khawatir saya Nggak akan ngerti. ya nggak usah dijelaskan ya gitu. Jadi saya bilang low karbo terus kan ada discuss itu ya by phone. Heeh, Saya heeh. ngomong tapi saya tidak bisa kecap, saya tidak bisa Hmm, makanan misalnya dengan maizena atau hmm, apa gitu. hmm, Terus hmm, hmm. saya ditanya sebenarnya low karbo atau no karbo gitu kan. Gitu. Berarti lebih Akhirnya nyambung. ya saya jawab aja karena ditanya saya no karbo gitu. Keren, keren. Ya alhamdulillah sih eh, nggak ada komplain, nggak Oke. ada protes, cuman sudah berapa lama menjalanin, apa yang dirasa gitu ya udah. Ya makanannya ya Hmm, saya waktu itu nasi minta ganti telur atau keju hmm, gitu. hmm, Jadi ya itu pokoknya hmm, nasi itu pokoknya saya bilang kalau nasi ya saya minta ganti telur atau keju, kalau bubur ayam ya saya minta toppingnya saja. Kalau ini ya pandai-pandai kita ya. hmm. Cuma satu yang tetap disediakan tuh Mas Budi, buah. Sampai Oh saya buah. bilang, "Saya jangan dikasih buah." Gini, bisa sih minta 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 jus alpukat juga dikasih, cuma mungkin kadang-kadang mereka lupa ya. Iya, Jadi iya, iya. tetap aja jus alpukatnya dikasih, tetap aja ada semangka, ada pepaya, ada melon. Saya udah bilang jangan, jangan karena kan apapun yang sudah masuk ke ruangan kita kan pasti dibuang ya hasilnya ya, kan nggak Iya, boleh iya. gitu Sayang, kan. sayang sih. Iya, nah dari situ saya mulai belajar banyak. Kayak waktu itu saya tanya Mas Budi, tanya Mm-mm, ke Dokter Siti Chandra juga kan, sempat juga mm-mm, waktu sakit itu tetap kekeh IF gitu mm-mm, kan, tetap mm-mm, intermittent fasting. mm-mm, Jadi mm. saya memundurkan minum obat. Jadi saya ngeyel ya. Kan kalau nggak ngeyel bukan saya. Bukan Mbak Novi namanya. Kalau Tapi nggak ini mencoba tuh. tapi ini bagian dari menerima diri sendiri apa adanya betul loh, Iya, serius loh. iya. Tapi terus saya Iya. melihat perkembangan saya dan suami yang di sebelah saya gitu kan. Heeh, Uh, heeh, heeh. terus oh ya sudah, mungkin apa memang udah saatnya saya nggak IF kali ya, karena memang tubuh kan butuh energi ya untuk Heeh, heeh, ini heeh. penyembuhan kan, gitu kan. Heeh, heeh, Kalau heeh. dibilang saya masih puasa panjang kan sudah sebelum-sebelumnya ya di Heeh, protokol heeh, COVID KF heeh. itu ya Mas Budi ya Heeh, gitu kan. heeh, heeh. Hanya sudah deh, saya geser tuh jam makan saya. Tapi juga bukan terus saya makan sepanjang waktu sih Mas Budi. Tetap Heeh. aja jam paling cepat saya makan jam 9 Gak apa-apa, gitu. selama yang dimakan Iya, hewani ya tidak masalah. hewani, iya. Tapi ya ternyata dari situ mulai ada perbaikan-perbaikan Nah, gitu. Ya syukurlah. alhamdulillah. Tapi ya memang karena saya KF ya alhamdulillah saat itu walaupun sempat juga disambangin badai sitopin, tapi ya alhamdulillah ketika saya masih posisi negatif itu
Saya fine-fine aja meskipun tensi sempat drop. Saya ya Hmm. saat sakit itu ya nggak ada anosmia, nggak ada insomnia, nggak ada Ih. anoreksi, nggak ada demam. Ya Hmm. fine gitu loh. Coba saat itu kenapa saya diboyong ke rumah sakit karena mulai ada pneumonia dan batuk yang nggak berhenti ya. Cuma ya alhamdulillah Hmm. 3 hari di rumah sakit sudah aman parunya, jadi nggak Hmm. masalah, hanya Hmm. menunggu menunggu apa negatif. Tapi Hmm. ternyata Hmm. ketika Hmm. negatif ada PR lain saat itu. Apa tuh, Saya ada Mbak? pengentalan darah. Oh, oke, Iya, ada oke. pengentalan darah ya. Ketika akhirnya saya negatif, saya negatif, saya diboyong ke ruang rawat inap biasa. Disitulah baru Hmm. masalah terjadi gitu. Tapi ya so Hmm. far ya mungkin Kak bahasa kita itu mungkin ada inflamasi dan lagi perang kali ya Mas Budi ya. Hmm. Hmm. Tubuhnya Hmm. sedang Hmm. mencoba survive ya Hmm. untuk Hmm. bertahan Hmm. Hmm. gitu. Ya alhamdulillah lulus, diberi kesempatan sama Tuhan untuk Hmm. kembali menjalani kehidupan ini dan mudah-mudahan bisa lebih Hmm. memperbaiki diri ya Mas Budi ya. Gitu. Berapa lama itu di ruang rawat inap itu, Mbak? Saya 3 minggu kok, cuma 3 minggu. Kayaknya memang utangnya banyak sih. Iya, jadi Utang tujuh tidurnya. hari, 7 hari di rumah dan akhirnya diboyong. Terus di 3 minggu di rumah sakit saya baru lulus dan ketika lulus itu pun ya alhamdulillah menjalani long COVID 1 tahun. Ini 1 tahun persis nih saya untuk menyelesaikan semuanya karena pasca itu Wow. kan yang saraf kejepitnya kambuh, Oh yang iya, iya. alerginya Heeh. keluar lagi, Keluar yang lagi. autoimunnya Ya. juga joget lagi, yang Oh, apa ada autoimun juga ada Mbak Novi ya? lengkap. Setelah itu yang jempol kiri itu kemarin sempat nggak bisa digerakin, nggak sakitnya luar biasa. Astaga. Yang jari tengah ini begini kaku gitu kan, yang kaki lemah, yang namanya 3 minggu hanya tidur ya Mas Budi ya. Iya, 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 iya. Nah, Gitu. tadi sempat Ya Mbak Novi alhamdulillah bilang ya. apa ini sempat kayak protes gitu kan. Nah, boleh Ya, diceritakan sisi itunya, Mbak. Gimana? iya, saya protes. Kok saya udah KF, udah low Hmm. karbo lah ya. Kok Hmm. saya Hmm. masih mengalami seperti ini Hmm. gitu. Hmm. 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 Terus saya sempat tanya sama dokter Siti Chandra ya, Hmm. kan Hmm. suka gojekan Hmm. ya kalau Hmm. orang Hmm. Jawa saya Hmm. baca, kok aku udah begini kok masih seperti ini ya. Ya itu tetap ya itu. Semua kembali ke 5 pilar ya. Semua yang dijalin sebelumnya sama gini, diguyoni gini. Lah kalau nggak KF udah mati kali. Aduh, langsung ditok saya gitu ya. saya terus ketawa ya itu tuh ya akhirnya di situ kemudian ya saya kembali untuk apa selama di dalam yaitu mungkin teguran dari yang di atas ya Mas Budi Iya, iya, ya iya, karena iya. dengan nikmat itu akhirnya saya kembali untuk lebih bisa dekat kepada Sang Pencipta ya kan memperbaiki Astaga, diri terus ya syukurlah. banyak ibadah gitu, banyak berdoa ya, Syukurlah. ya eh, kita itu semua itu kita syukuri ya, dinikmati Hmm. aja Hmm. bukan Hmm. bukan Hmm. dianggap Hmm. sebagai itu sebagai sakit, bukan sebagai musibah, ya itu cuma saya anggap ya sudah memang giliran saya untuk mendapatkan itu dan memang udah feeling sih saat itu gitu kayaknya saya Keren. bakal kesenggol di periode ini gitu. Keren. Tapi jujur Gitu. aku akuin Mbak Novi, aku kenal Mbak Novi itu dulu memang orangnya seperti tadi aku bilang ya, orangnya itu eh, high activity ya kan. Kalau kalau ada di nge-gym itu ada hit training ya kan. Kalau kalau Mbak Novi ini bukan di hit training, hit activity ya. Jadi apapun bisa ini. Aku tahu persis karena dulu Mbak juga salah satu panitia di seminar KF Bekasi yang lama lampau ya. Aku bisa Iya, melihat 2 kali itu. seminar Oh, Bekasi. aku bisa melihat itu sepak terjangnya. Wah, luar biasa. Tapi kalau Alhamdulillah. mendengar Mbak Novi sekarang bisa bilang seperti ini, bisa se aku nggak bilang kalem ya, maksudnya bisa setenang ini ya kan, setenang ini menyikapi yang kemarin dan yang luar biasanya bisa melihat sisi lainnya, ya kan. Kalau kalau sisi manusiawinya kan seperti tadi Mbak Novi bilang,
aku sudah KF ya kan, sudah low carb ya kan, kok bisa kena, kok bisa ini ya kan. Iya, iya. Begitu Tuhan tegur lewat Dokter Siti Chandra gitu kan. Nanti kayak kamu jangan pakai kacamata itu nih, tak ganti gitu kan. Langsung iya juga ya gitu langsung. Iya, 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 terlepas bagaimana semua itu ya semua tuh perjuangan masing-masing ya Mas Budi ya. Betul, Namanya betul, juga betul, ikhtiar ya kan. Terus betul. ditambah lagi saya nonton juga yang podcastnya Deddy Kobusi kan, jadi beliau kan juga sempat Hmm, menanyakan kan sudah low karbo hmm, kok juga kena badai sitokin. Jadi akhirnya betul, saya dari betul. situ juga oh iya mungkin kalau saya nggak KF ya saya mungkin juga sering nakal gitu ya. Nakal dalam arti cheating-cheatingnya ya gitu. Mungkin saya ya bisa jadi nggak akan survive seperti ini gitu saat itu gitu gitu ya. Makanya ketika mengalami long COVID pun ada pertanyaan dalam diri, aduh kalau orang kok bisa cepet ya selesai semuanya, atau kok bisa cepet kembali survive, kok bisa cepet ini. Tapi ya hanya saya kembali, oh iya, karena mungkin PR saya juga sebelumnya timbunan di dalam diri juga banyak gitu kan ya Mas Budi ya. Jadi ya mungkin memang sekarang ini sedang diminta untuk istirahat gitu. aku Diterima aku nangkep seperti itu aja aku nangkep gitu. impresinya Mbak Novi cerita ini pun ya. Aku mau ungkap satu lagi nih karakternya Mbak Novi, moga-moga bener ya. Jadi Mbak Novi ini tipenya juga mencari tahu sampai detail, ya kan? Kalau misalnya Iya, ngalamin sesuatu, kenapa, kok bisa, bagaimana, terus solusinya apa, itu mesti lengkap itu. Nah, tapi waktu Mbak iya, Novi cerita ini barusan ya, itu terlihat banget bahwa masih ada karakter itu, tapi Mbak Novi nggak mau pusingin gitu. iya. Sekarang saya lebih cenderung seperti itu sih Mas Budi gitu. Nggak Pokoknya mau ya pusingin. setelah diberi kesempatan kedua ibaratnya ya. Jadi saya Iya. gini, ya kesehatan itu kan penting. Kesehatan apa yang saya rasakan di tubuh saya ini itu saya yang ngerasain gitu. Nah, itu. Terserah orang mau bilang, ada loh bener orang, kamu udah keto, kok kamu bisa sakit sampai kayak gitu, kamu udah keto kok nggak sembuh-sembuh, kamu udah keto kok kamu fisioterapi nggak kelar-kelar sih, udah lama banget dari Hmm, sembuh hmm, COVID hmm, gitu kan, hmm, hmm, gitu. hmm. Tapi ya apa ya saya bilang gitu, kalau dibilang nggak ada perubahan itu ya enggak, karena secara kebetulan selesai ini selesai ini muncul itu, ya kita saya sikapi aja itu memang sedang ada perbaikan di dalam ya Mas Budi ya, jadi sedang dituntut nih ayo diberesin semuanya, ya namanya kita tahu semua ya COVID kalau udah masuk tuh apa saja kan bakal disenggol sama dia, apalagi bagian-bagian yang Betul, sudah bermasalah gitu, ya udah betul, ya wis betul. nerimo gitu, cuman ya saya berusaha senerimo saya ya saya berusaha untuk kembali bisa survive gitu. Iya. Dan sudah Kalau mulai nakal-nakal sih Mas Budi, udah mulai nakal berani jalan ke sana ke sini. Terakhir kemarin mencoba ke Sukabumi, kuat nggak ya saraf ah, kejepit saya ini gitu, artinya gimana kalau gimana? capek pasti ya, semua orang pasti capek ya. Tapi Iya, maksudnya iya. yang saya pertanyakan ada akibatnya itu ya biasanya kalau kayak gitu kan, terus yang pinggangnya sakit, yang Hmm, hmm, kakinya ada hmm, hmm, keluhan gitu ya. hmm, 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 hmm. Alhamdulillah sih kemarin dari Sukabumi pulang dari itu Nyetir. sedikit Hmm. trekking ya gitu. Maksudnya di Ada Sukabumi itu trekking lagi. bukan trekking, maksudnya di jembatan gantung terus turun ke air terjun itu kan cukup ini ya, baliknya kan PR-nya Ah, kan lumayan, naik ke ah, atasnya itu ya ah. alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Iya, Wih, sebelumnya juga sempat ngantar keren. anak ke Great Asia Afrika di Bandung yang medannya ya, kalau yang Ah, udah pernah ke sana tahulah bagaimana ah, curamnya. Sempat gini, aku kok iya ya, sakit nggak ya pasca dari ah, sini ah, gitu kan, dimarah nggak ah, ya sama dokter gitu. Terus sudah ngelihat tuh ada gondola bisa itu, saya tanya kalau naik gondola itu sampai mana, sampai ini, terus oh berarti saya tetap masih harus jalan ke atas. Iya, jadi ternyata tidak banyak membantu, cuma sedikit lah ah. eh, tanjakan yang Naiknya. saya Oh, lewati oh, kalau saya naik itu. Tapi kan ya ah, lumayan gitu ya, mahal sih enggak, iya. wong cuma 10.000, cuma kan ya agak serem juga karena bawahnya jurang gitu ya. Terus saya Ah, bilang ah, enggak ah, Bismillah. Mungkin saya mau jajal aja deh
kuat nggak sih di tubuh saya gitu, udah kuat belum sih kaki-kaki saya ini sama tulang belakang saya. Ya ini bukan bersifat jumawa ya, tapi saya kan memang modelnya begitu, pengen jajal gitu kan, selama ini hanya sudah mulai high activity, ya sudah agak lumayan kan, agak sedikit ngegas-ngegas, tapi tarik rem itu coba. Itu di situ lolos. Makanya kemarin ke Sukabumi berani nggak? Ya, udah deh coba. Ya alhamdulillah sih, so far nggak masalah gitu. Nggak ada sakit di pinggang lah gitu ya nih. Di punggung dan pinggang itu gitu. Keren. Ya alhamdulillah gitu. Pokoknya semua disyukurin Mas Budi. Terus Dapat lagi kan progres ya kan. Iya. Hari dijalanin pasti ada pemahaman baru, excitement baru ya kan. Karena tidak semuanya harus digas terus, ibaratnya kan. Iya. Dan mungkin kalau dalam bahasa ini kayaknya ngegas ya, jalan ke sana gitu ya, dengan naik turun yang luar biasa. Tapi kan di situ kan kita ke alam ya. Itu ternyata healing juga kan, memberi energi tersendiri, termasuk berjumpa dengan teman-teman warrior itu juga energi. Ingat nggak Mas Budi waktu ketemuan warrior Tangerang waktu itu tuh pertama kali saya go public setelah ngumpet, itu benar-benar saya rasanya bahagia banget bisa ketemu teman-teman. Itu ternyata benar-benar recas. Iya kadang-kadang kita harus mengenali ya teman-teman. Jadi apa yang bisa membuat rileks boleh, bahkan aku sarankan ya kan. Jadi jangan terpaku di satu ini. Pertanyaan sederhananya gini kok, kalau ada yang nanya misalnya, aku cara rileksnya gimana? Ya ingat-ingat apa yang bisa membuat teman-teman itu bisa enjoy, yang bisa membuat santai, membuat bisa tenang, ya kan. Betul, iya. Nah, kalau keingat ya kan, nah lakukan, tinggal diciptakan ulang. Misalnya, oh aku senengnya kalau ketemu sama teman-teman, ya sudah, ketemulah, ya kan. Iya. Aku senengnya kalau dengerin ini, ada yang lucu tuh, aku dengerin TFH itu bisa sampai tidur gitu, TFH-nya Mas Tio. Ya gak apa-apa, dengerin aja aku bilang. Iya kan? Jadi rileks itu bukan berarti tiduran ya Mas Budi ya. Iya. Itu saya pahami sekarang, ternyata ketika saya mulai beraktivitas lagi, mulai agak sedikit ngegas itu, udah kemarin belum lama lalu saya gaspol, benar-benar gaspol, ternyata justru di situ saya mendapatkan relax. Kan? Gitu. Kadang-kadang harus mengenali juga, betul. Jadi ternyata saya tidak bisa diam. Maksudnya diam dalam tempat ya. Gitu. Tapi yang di Mbak Novi ini, kalau teman-teman ada yang karakternya kayak Mbak Novi, harus tahu remnya di mana. Iya, jangan nanti udah keburu pahami remnya. Kalau udah keburu ngegas terus lupa remnya di mana, ketolak-tolak aja. Aduh, udah. Itu saya dulu. Itu. Sekarang kemana-mana pegang rem Mbak Novi. Gitu. Iya. Karena kalau ketika kita lupa nginjek rem atau narik rem itu, ya kita lebih rugi ya Mas Budi ya. Karena gini, kalau kita tarik rem, ibaratnya kita hanya butuh waktu 1 hari untuk berhenti sejenak. Kadang nggak sampai sih ya, sejenak. Tapi kalau kita ngoyo, akhirnya kita butuh waktu beberapa hari untuk mesti berhenti gitu loh. Berhentinya lebih lama gitu. Betul banget. Iya, dekat Mas Budi nih yang suka ngomong, suka agak iniin ke saya, makanya saya suka ngobrol juga itu. Jadi lebih paham, lupa pas ngobrol ngeyel ya Mas Budi ya. Sampai Mbak Novi juga bosan. Aku udah tahu sih Mas pasti jawabannya tidurnya gimana lah. Ya memang. Kadang gini, paling jawabannya kembali ke tidur, 5 pilar, tidur, olahraga. Tapi dari situ tuh aja sekarang udah bisa menemukan sih Mas Budi. Ya memang tidur itu tidak bisa digantikan gitu. Mantap, kunci dari semuanya itu tetap tidur. Karena ketika kita kurang tidur, pasti emosi kita juga tidak stabil ya kan. Itu otomatis akan menyumbang sistem stres tersendiri kan. Gitu.
langsung amplinya digedein kenceng kalau kurang tidur. Iya Hati-hati. gitu, hati-hati gitu. Jadi memang Oke, Mbak so, Novi, keren, mm, keren testimoninya ya. So, kayaknya kalau sama Mbak mm. Novi memang nggak ada berhentinya bisa cerita. Betul ya, kalau mau jatuh ditanya jatuh waktu jatuh bang, wah, jatuhnya ya dulu hasil terdahsyat ya waktu pendarahan ya Mas Budi ya, pernah tuh Oh mengalami iya, pendarahan iya, kan. Jadi aduh. kalau bahasa medis saat itu tuh di ISK ya, katanya ISK Mm-mm, gitu. Tapi terus mm-mm, diawali dengan saya dulu tuh salah nih ya. Mungkin yang mm-mm, sekarang saya tahu sebagai maladaptasi. Jadi mm-mm, saya sering, bukan sering, memang rutin puasa Daud. Saya mm-mm. tapi tetap prolong fast di saat tidak puasa, Buset. dan saat itu berjalan 4 bulan, pernah itu berjalan 4 bulan, pernah mencoba Wow. WF, pernah Ah, mencoba enema kopi juga gitu kan, dan memang waduh. enak badannya gitu ya. Tapi kalau WF cuma dari 5 tahun ini baru sempat 3 kali ya kan. Ah, Kalau ah, enema ah. kopi baru 2 kali, tiga, tiga juga. Tapi kalau yang puasa itu memang sih Mas Budi, dulu tuh saya benar-benar uh, nggak ngerti, pokoknya ya biar autophagy oke, biar perform oke. Memang ketika kita sedang fasting tuh badan enak banget ya, ringan banget, mau ngapain aja nggak Iya. kena lelah gitu kan. Jadi saya puasa Daud iya, besoknya prolong fasting, jadi baru buka puasa itu, buka jendela makan tuh jam 4 gitu kan, Hmm, kadang hmm, hmm, jam 6. Wong hmm. saya belum apa-apa, cuma ini gitu kan. Nah, hingga akhirnya saya dapet itu, mulai ada uh, awalnya kemerah-merah waktu saya buang air kecil, terus hingga Hmm, puncaknya itu, tapi ini juga didukung apa, stres juga ya, stres ini. hmm, Itu hmm. saya pendarahan yang tidak berhenti sama sekali itu dari malam sampai Astaga. pagi. Terus akhirnya itu nggak berhenti, jadi ngucurnya itu nggak berhenti sampai saya pakai pempes. Saya nggak bisa ditahannya. Akhirnya saya ke rumah sakit, tapi semuanya clear. Jadi nggak ada, jadi saya Nah. cuma disuruh istirahat di rumah sakit karena supaya, jadi walaupun ada pendarahan tapi nggak, HB-nya nggak drop, Hmm, 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 hmm. tensinya normal, ginjalnya Hmm, normal, alhamdulillah semuanya normal di hasil tesnya hmm, hmm, gitu. hmm, Jadi hmm, akhirnya saat itu saya belum tahu kenapa gitu ya. Nah, hmm. sekarang ini saya pahami kondisi saat itu ya, itu yang namanya maladaptasi ya Mas Budi. Jadi ya sekarang makanya menjalani semuanya itu ya ikutin bahasa tubuh gitu. Seperti selalu Mas Budi bilang, ikutin bahasa tubuh. Kalau aku kalau aku Berkenalan. nambahin kalau aku nambahin istilahnya Mbak Novi, sing wajar-wajar wae. Iya betul, yang wajar-wajar aja gitu. Sometimes mungkin uh, kita pernah mungkin ngalami rasa lapar yang luar biasa jam 10 pagi gitu ya Mas Budi ya. Jam 9, kalau dulu kan ibaratnya kita dulu nih, saya nggak bisa yang saya tahan dengan minum VCO lah. Inilah ya biar saya tetap mencapai jam 12 lah minimalnya gitu. Tapi ya Aduh. udah, akhirnya sekarang sudah paham. Terus ada juga yang tanya, kok dulu kecil sekarang udah mulai agak berisi lagi. Saya bilang, ya enggak, karena semua ada masanya kan, ada titik balik dan alhamdulillah stabil sampai sekarang gitu. Ih, keren. Berarti kemarin sempat ngurus banget ya waktu ya gitu Kurus ya, banget. ngurus banget Ya ya. waktu awal seminar Bekasi yang Mm-mm. pertama itu kan Mas Budi ya, yang saya Mm-mm. yang seminar Bekasi dulu aja itu kan saya masih kurus banget tuh. Nah setelah itu tuh sudah mulai kenal cemilan. Nggak juga sih, nggak juga sih, tapi maksudnya Apa? mungkin juga banyak ya, itu 5 pilarnya Siap. kurang terjaga. Mbak Sekarang sudah Novi, cukup paham. thank you untuk Ya, sharingnya. Teman-teman, waktu juga yang membatasi, tapi pastinya sharing testimoni dari Mbak Novino tidak berhenti sampai di sini. Ya, akan ada banyak lagi testimoni dari warrior yang lain. Pastinya stay tune di channel ini ya. Jangan lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng ya. Jadi Anda akan tetap menerima notifikasi setiap ada video baru yang diupload. Pastikan selalu stay tune di channel ini untuk setiap sharing testimoni yang akan diupload nantinya. Dadah!